Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel Supir Taksi Online. Halo teman-teman, lama nggak jumpa. Saya ingin update perkembangan terbaru. On-beat-nya seperti apa? Jadi hari ini hari Senin ya, tanggal 18 April. Ini saya grabnya udah dapat satu. Nah ini grabnya udah dapat satu. Aduh mana tuh pendapatan ini ya. Nah ini satu orderan hari ini jam berapa tadi ya, jam 6.55, jam 7 kurang lah. Tetangga saya sendiri ini juga sering kena saya kalau order ya. Tapi belakangan ini jarang order karena WFH kantornya, dan hari ini order kena saya lagi. Ya begitulah lur, hari ini orderannya baru satu. Ini nggak tahu nanti bisa sampai berapa orderannya gitu ya lur ya. Ini dompet kreditnya ada segini, saya males ngisi biar segini aja. Dompet tunainya sini ya. Jadi kalau misalnya ini dompet kreditnya ini habis atau nol atau mepet ya, itu nanti orderan tunainya bisa motong pakai yang ini lur, pakai yang dompet tunai ini loh. Jadi kita nggak perlu ngisi ini, nggak apa-apa gitu kalau akun saya. Kalau akun teman-teman bisa motong yang ini nggak kalau dapat orderan tunai, kalau di sini yang mepet. Kalau akun saya bisa, ini di sini misalnya 0, nanti bisa motong di sini gitu lur nih. Jadi tadi orderan yang pertama memang nggak saya videokan lur, karena memang nggak niat bikin konten, karena ya seperti yang sudah sepi sekali. Paling cuma dapat 1, 2, 3 kayak gitu, nggak bisa rame ya. Jadi ya harap maklum kalau ada 1 atau 2 trip yang nggak tak bikin video ya. Jadi cuma review-review pendapatan kayak gini. Nanti kalau ada lagi insya Allah saya bikin video ya teman-teman ya. Moga-moga penumpangnya banyak biar videonya juga asik ya. Kalau penumpangnya cuma 1, 2 ya males sih bikin video. Ya kita lanjut seperti apa nanti. Ini sekarang jam 8.02. Nggak kelihatan ya, 8.02 lah, jam 8 pagi. Kalau yang gokar ini masih 0 ya, masih 0. Saya mau cerita pas hari apa ya, sekarang hari Senin, saya mau cerita hari apa ya, Jumat atau Kamis ya, itu saya dapat long trip lur. Long trip yang membuat saldo saya minus dan belum saya isi sampai hari ini. Males ngisi lur. Jadi orderannya, riwayatnya di sini. Nah, ini orderan terakhirnya. Aduh, mana toh lihat riwayat order itu. Nah, ini saya pick up dari Jalan Sugeng Jeroni Patang Puluhan ya, atau depan pom bensin Bugisan itu lur, ngantar ke Wates Kulon Progo lur. Itu argonya 125 lur, potongannya sekitar 28.000. Ini pertama saya dapat gokar yang menurut saya kakap karena argonya 125.000, yang membuat akhirnya saldo saya minus segini. Dari 14.000 sampai minus 13.000, belum saya isi lagi. Nunggu orderan yang gopay aja sedapatnya lur, biar ngisi ini gitu lur. Jadi ini pertama kali saya dapat order kakap. Ini pun harus saya setting menuju bandara YIA Kulon Progo lur. Saya iseng-iseng setting lur, yang jauh sekalian mengarah ke barat bandara. Siapa tahu ada penumpang yang ke bandara. Kok dilalah dapat, tapi dapatnya tujuannya ke Wates lur, sebelum bandara YIA jauh lur. Ya, jadi gitu lur. Jadi tarifnya 125.000 itu bagi saya sudah gede lah. Walaupun pulangnya juga gelondang ngosong gitu ya, nggak apa-apa. Bensin juga nggak ngisi kok, sudah cukup bensinnya. Ya ini iseng-iseng aja lur, saya
arah tujuan ke YIA tapi dapatnya ke Wates. Jadi dari Wates ke YIA itu masih jauh ya lur ya, masih 10 kilo bahkan lebih loh itu. Dan kenapa nggak mangkal di bandara mas? Wah susah mas, jadi mangkal di bandara itu susah. Jadi saya jelaskan ya, mangkal di bandara YIA Jogja itu susah lur. Nggak seperti di Jakarta yang kayak teman-teman YouTuber lain bisa mangkal di terminal 2 atau di parkiran itu. Seperti itu di Jogja tuh nggak bisa lur, setahu saya loh. Jadi kalau memang mau ngambil penumpang di bandara itu harus gabung ke koperasi bandara tersebut lur. Dan mobilnya pun kayaknya loh, setahu saya tuh mobilnya harus 3 baris. Dan kayaknya mobilnya tahunnya harus tahun baru loh, itu setahu saya loh. Koreksi kalau memang salah ya, soalnya teman saya tuh ada yang gabung GrabCar bandara, itu resmi lur. Jadi mereka itu mangkalnya di dalam dan resmi, itu nggak ilegal gitu loh, resmi GrabCar bandara. Memang tarifnya lebih gede dari GrabCar reguler. Jadi kalau penumpang itu order di dalam bandara pasti dapatnya GrabCar bandara. Tarifnya gede memang. Itu. Nah, kalau teman-teman yang istilahnya itu ilegal ya. Ilegal itu bukan GrabCar bandara, itu ya ada sih yang kucing-kucingan, mereka mangkalnya di luar, nunggu penumpang yang pick up-nya itu di titik yang bukan bandara gitu loh. Tapi saya nggak tahu itu kita masuk ke dalam jemputnya itu ya semacam kayak janjian gitu loh, di tempat pick up atau di parkiran kayak gitu. Soalnya dari bandara menuju keluar itu jauh banget jaraknya, bisa 2 kilo lebih lur. Jadi nggak mungkin kalau penumpang itu keluar jalan kaki nyegat taksi online tuh, nggak mungkin, harus taksi online-nya yang masuk ke dalam karena jauh banget jalannya itu. Nah itu ya kucing-kucingan kayak gitu lur ya, saya belum pernah sih kucing-kucingan kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang seperti itu main di bandara YIA yang kucing-kucingan, cerita ya, bisa komen. Kalau teman-teman yang GrabCar resmi bandara juga bisa komen seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang mau gabung, mau join, caranya bagaimana ya, teman-teman bisa share di komentar. Halo, ini penumpang kedua GrabCar lur. Dari Ayola Tasnim Hotel ke stasiun Lempuyangan. Ini OTW jemput dulu ya, deket kok ini, belakang THR Pura Wisata. Nah ini hotelnya, belok kanan kita jemput di lobi. Nah ini Ayola Tasnim, ini Ethnic Cafe, kita ke lobinya. Hotelnya tuh nyempil di dalam, ini lobinya. Harus putar balik ini. Yuk penumpangnya mana, kita tunggu. Di sini. Oh belum nongol, tak teleponnya aja. Ini tak klik. Sudah sampai. Kita tunggu aja ya. Nanti kalau semenit nggak nongol tak telepon. Nunggu orangnya keluar, dia udah balesin kok lur ya. Oke gitu, jadi udah tahu kalau saya udah sampai. Tujuannya ini ke stasiun Lempuyangan. Ini tarifnya tuh segini lur, 17.000, yang diterima driver 9.600. Bayangin, kecil banget. Ini nggak terjadi kalau di GoCar. Di GoCar paling nggak 10 ribuan ini. Ya nggak apalah, buat pemanasan lur. Yuk kita tunggu aja. Jadi ceritanya gini lur, orangnya itu salah titik lur. Sebenarnya di stasiun Tugu sini, tapi dia ngetiknya itu stasiun Lempuyangan. Nah di menu ubah tujuan tuh nggak bisa, mungkin saldo OVO-nya nggak cukup ya, saldo uangnya, jadi nggak bisa rubah tujuan. Jadi otomatis tak selesaikan ke stasiun Lempuyangan, saya dikasih tambahan uang segini 20.000 ya, nggak apa-apa lah. Nah, daripada saya selesaikan di sini lur, nanti terdeteksi pelanggaran karena nggak sesuai titik. Nah, ini saya jalan ke stasiun Lempuyangan, tak selesaikan di sana. Ya gitu, kalau misal kita order non tunai terus tujuannya salah, mau rubah tujuan, kalau saldonya nggak cukup, itu saldo penumpangnya ya, bukan saldonya ya. Kalau saldo penumpangnya nggak cukup, nggak bisa rubah lur saldo OVO nya itu.
Oke, ini saya OTW ke stasiun Lempuyangan. Ya nggak usah lewat aja, cuma depannya aja selesaikan. Nggak apa-apa lur, gitu ya. Dikasih tambahan kok ini tapi buat parkir sama buat ke Lempuyangannya. Gitulah lur. Kita keluar dulu ya, ini parkirnya 5.000 ya. Jadi ini belum saya selesaikan. Tapi orangnya baik kok. Dia mengakui kesalahan bahwa tujuannya memang Tugu, tapi dia salah ketik Lempuyangan. Dia ngasih biaya tambahan. Di sininya OVO, terus ngasih 22.000 biaya parkir sama biaya saya ke Lempuyangan untuk menyelesaikan ini. Nggak apa-apa, nanti saya ulas di ulasan akhir. Rute tidak sesuai gitu aja, muter-muter, intinya gitu. Ya intinya gitu lur, ini baru order kedua lur dari GrabCar lur. Gogarnya saya matiin dulu lur, menuju Lempuyangan. Nah ini lur, saya sudah memasuki kawasan stasiun Lempuyangan. Nggak perlu sampai stasiunnya ya, saya selesaikan di sini aja. Menurunkan. Dah. Oke. Konfirmasi. Selesai. Nah ini ulasan saya tulis. Apa namanya, pelanggan kejauhan atau apalah, ini dicentang-centang, rute tidak efisien, klik. Nah, oke gitu ya. Ini ada orderan ketiga, jalur jemputnya deket, ini selatan rumah saya. Bersihnya segini, yang dibayar konsumen segini. Yuk, berangkat yuk. Ini siang ini lur, udah siang, udah jam 12.32, setengah 1. Jedanya lama banget, 4 jaman. Ini ke lokasi jemputnya lur. Kayaknya aku udah pernah jemput penumpang ini, tapi udah lama banget, jadi lupa inget. Tapi lokasinya di sini. Udah selesai lur ngedropnya lur. Tadi nggak sempat video karena repot nuruninnya karena pakai kursi roda. Di rumah sakit Pantai Rapih, ongkosnya segini, tarik bersihnya segitu. Oke lanjut. Dapat penumpang lagi nih, Jalan Supadi nomor 4 di mana ya? Tak chatting dulu ya. Itu penumpangnya bro, mungkin bro. Ya. Jemputnya di situ, nurunnya di situ lur. Jadi ini aku tadi tuh mampir ke Alfamart sebentar lur, soalnya mau mecahin uang. Soalnya penumpangnya yang ini tadi yang tak turunin di sini itu uangnya juga gede lur. Tarifnya kecil, uangnya gede. Terus uang kecilku kebetulan udah habis. Ya nukarin uang biar bisa buat kembalian. Ya gitu lur resikonya lur kalau orderan tunai. Tarifnya kecil tapi uangnya gede itu. Hari ini udah 2 kali saya dapat kayak gitu. Tarif kecil tapi uangnya gede semua ya. Habis uang pecahan saya jadinya. Harus nukerin ke supermarket tadi. Saya nongkrong di Sagan nih, GrabCar-nya ngangkut lagi lur. Hore, ini udah 5. Ya, menurut saya ini untuk ukuran puasa hari Senin ya rame lah siang-siang. Ini nganternya kemana? Ini nganternya di jalan yang sama ini, Bang Jateng, itu cuma muter ini lur. Oke tak jemput dulu ya. Ini di Gudeg Sagan, nganternya itu di Bang Jateng. Ini selatan Gudeg Sagan. Tadi kan jalannya searah, harus muter ini. Yuk. Nggak perlu saya videokan kayak ini, cepet banget ini. Oke, yuk. Ini saya tunjukin ini nanti titik antarnya tuh di sini lur. Titik antarnya di Bang Jateng tuh sekitar sini. Jadi ini aslinya itu balik lur. Tapi karena jalannya searah jadi kita harus muter. Ini kan searah ini jalan Prof Yohanes ini. Bang Jateng itu sebelah kanan ini loh. Gudeg Yujum, nah, dekatnya Gudeg Yujum. Nah ini lur. Nah
Nah di sini itu ya biru itu. Ngantarnya ke situ lur, tapi jemputnya di depan situ. Jadi ini nggak perlu tak videokan nanti ya. Nah ngantarnya tuh, jemputnya tuh di sini lur. Gudeg Sagan. Nah depan ini sebelah kiri. Tuh kan lur, sini cuma balik tadi. Nanti akan saya ceritakan lur, ini ada hal yang aneh tentang tarifnya. Kok tumben 10.400 ini bersihnya. Padahal ini deket banget loh ini. Padahal deket banget. Nggak ada 500 meter ngantarnya, nggak ada. Cuma balik gitu loh. Tapi karena ini searah, jadi kita harus muter. Seharusnya kalau ini bisa ke sini dekat, tapi kan ini searah ke sana semua. Nah ini tadi pick up-nya di sini lur. Nah pick up-nya kan di sini tadi, jemputnya di Gudeg Sagan ini yang sebelah kiri. Nah tuh di sini. Tapi kok tarifnya bersihnya 10.400 ya? Biasanya tarifnya itu 8.800 kalau cuma deket kayak gini. Tapi nggak tahu. Kalau 10.400 ya sama kayak Bukar lah ya. Saya juga heran ini. Biasanya 8.800 kok ini 10.400 ya. Naik apa ya? I don't know lah, nggak tahu. Tapi itu agak terkejut saya. Wah kok 10.400. Coba nanti yang selanjutnya kalau jarak dekat berapa? Ataukah masih 10.400 atau 8.800, kita lihat aja nanti. Yang penting ini udah 5 lur, udah 5 trip ya. Jadi menurut saya ini ya untuk siang hari Senin ya, bulan puasa, menurut saya rame. Tapi penumpangnya mayoritas orangnya orang sini semua ya, dalam artian nggak ada orang pendatang, nggak ada wisatawan ya, orang lokal semua gitu ya. Yuk lanjut yuk. Ini saya masih akhirnya balik lagi mangkal di yang tadi di Sagan ya. Siapa tahu dapat lagi daerah sini, banyak perkantoran, banyak restoran, pokoknya padat lah, padat penduduk, padat kantor. Ya siapa tahu dapat lagi yang pendek-pendek nggak apa-apa. Tak baleni meneh nang kene mbok menawa nyantol lur. Ngono lur. Ini akhirnya saya geser lur di Sagan tadi, tak tunggu setengah jam nggak nyantol. Terus saya geser mengarah pulang aja lewat Malioboro ini. Kondisinya Malioboro ya sepi penumpangnya, nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada. Lalu lintas juga lancar. Akhirnya saya sampai rumah lagi, nggak nyantol dari Sagan Malioboro sampai rumah lagi. Tapi ini ada kemungkinan penumpang biasa yang langganan saya jam 3:30 itu biasanya order mbok menawa nyantol saya ya. Saya udah berkali-kali dapat penumpang itu ya, yang sering saya videokan di video-video sebelumnya itu. Saya berulang kali dapat penumpang itu, dia kerjaannya di dekat rumah saya dan nganternya di daerah kota gede. Itu 3:30 biasanya order gitu ya. Kita tunggu aja sampai 3:30. Kalau nggak nyantol ya udah saya matikan, dan mungkin nanti saya akan lanjut malam-malam tipis-tipis ya. Kalau ada juga penumpangnya saya videokan, kalau nggak ada ya saya sudahi vlognya begitu. Pucuk dicinta ulam tiba, betul lur. Nih dia order lur, namanya ini, jemputnya di situ, nganternya di daerah Gedung Kuning atau Kota Gede itu loh. Yuk gas yuk. Udah berkali-kali order kena saya terus. Nah nganternya di daerah sini lur. Saya sudah sering atau pernah bikin videonya. Yuk lanjut yuk. Wah dapat lagi lur, ini penumpang yang keberapa malah saya lupa ini. Brigjen Katamso, Toko Sabar, penurunannya di daerah Jalan Lohan
Bangunarjo, Sewon, Bantul. Yuk, buruan gas yuk. Menuju ke lokasi jemput Jalan Brigjen Katameso. Ini daerah macet. Kayaknya sebelum lampu merah itu ini. Yuk coba aja yuk. Kayaknya ini lampu merah Lobaneng Ratan itu ya. Toko besi ini sebelah barat jalan. Pokoknya pas lampu merah tempatnya kemacetan ini lur. Bentarnya di sini lur. Update pendapatan 7 orderan, pendapatannya segitu lur. Jadi walaupun masih tarif kecil-kecil ya, tapi menurut saya ini untuk ukuran hari Senin bulan puasa yang sepi-sepi, menurut saya ini udah bagus kalau ukuran Jogja ya, karena saya banyak mendengar atau melihat keluh kesah teman-teman driver yang lain di grup itu pada mengeluh sepi semua ya. Kadang ada yang cuma dapat 1, 2 atau bahkan seharian zong, itu banyak lur. Saya tuh memantau grup di Facebook, itu banyak teman-teman yang mengeluh zong. Jadi kalau saya dapat segini ya sudah alhamdulillah lah, bersyukur ya. Sudah untuk pemanasan udah bagus lah. Semoga besoknya terus sudah mulai rame. Ini gokarnya memang sengaja tak matiin lur, nggak tak nyalain. Dan ini kayaknya dapat garansi tarif ya dari Grab ya. Kan ada ini tarifnya, garansi tarifnya 17.000, 20, 13, 17, 21, 12. Ini ada garansi tarifnya dapat. Tapi ya cuma kecil, paling 3.000. Jumlahnya belum tembus 100.000, hanya berapa ya? 90 berapa ini ya. Kecil lah yang jelas ya. Gitu. Halo guys, ini akhirnya sampai jam segini. Ya sak nyantole guys. Sepiro wae, yang penting untuk pemanasan. Mohon maaf kalau yang malam-malam, trip-trip yang malam saya nggak bisa videokan ya lur ya. Di samping sudah capek, kondisi malam nggak fokus nyetir jadinya ya. Jadi nggak saya videokan yang penumpang-penumpang yang malam hari ya. Jadi begitu. Jadi mohon maaf sekali. Di samping itu juga nanti nggak durasi videonya terlalu panjang. Jadi saya simpulkan aja nanti hasil akhirnya reviewnya aja ya. Pokoknya gitu. Sip. Halo, ini tadi saya sudah pulang, sudah mandi, ganti baju, mau neruske sampai malam ya. Dan akhirnya ini jam berapa ini ya? Jam 9-an ya. Ya nambah-nambah lah, dapat 10 jadinya lah. Dapat 10, tapi ya termasuknya ini sepi lur, tidak gacor lah. Standar menurut saya ya. Nggak gacor. Saya dari pagi soalnya, dari pagi sampai jam segini dapat 10, uangnya juga nggak gede-gede amat. Sebenarnya nggak ini sih, cuma capek aja, cuma capek tok, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa buat pemanasan, akunnya nanti nggak gagu. Jadi begitu, ini 10 ya lur ya, dapat 10, pendapatannya segini. Jangan dicontoh seperti ini karena waktu kerjanya, jam kerjanya overtime dari pagi. Walaupun saya selang-seling ya pulang ke rumah istirahat gitu ya, tapi kan ya seperti ini kalau malam itu. Jadi tinggal capeknya, mendingan sore itu udah selesai kalau menurut saya. Ini juga cuma iseng-iseng tak sampai malam. Kebetulan juga cuaca mendukung, hujan gerimis, jadi enak lah untuk nerusin ngebitnya. Tapi kalau macet saya nggak nerusin sampai malam sih. Jadi gitu lur, ini jam 21.19 ya, jam hampir setengah 10 lah. Mungkin saya sudahi saja hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, dukung channel ini supaya menjadi lebih besar, bermanfaat, jadi tempat sharing dan berbagi tentang dunia online, khususnya taksi online, khususnya lagi wilayah Jogja. Teman-teman yang di luar Jogja juga bisa sharing apapun yang teman-teman lakukan, tips and triknya di daerah teman-teman masing-masing itu seperti apa dunia online, taksi online di daerah teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalau sudah subscribe jangan lupa nyalakan tombol loncengnya nanti biar ada notifikasi kalau saya update terbaru. Semoga besok gacor ya teman-teman ya.
Yang on beat ngalong sampai pagi, tetap semangat, utamakan kesehatan, jangan terlalu ngoyo. Terima kasih, salam satu aspal, panjenengan pancen ngeten lho.